Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah ini sedikit kita akan bahas tentang salat Id, yang mana beberapa hari lagi kita akan mengamalkannya, yakni di hari Idul Fitri. Ketahuilah bahwa hukum daripada salat Id atau Idul Fitri ataupun Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah. Menurut madhab Imam Syafi'i, madhab yang kita anut, itu hukumnya sunnah muakkadah sebagian besar. Ada lagi pendapat di dalam madhab Imam Syafi'i, dan dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan hukumnya fardu kifayah. Ada yang mengatakan dalam madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, hukumnya fardu ain, yakni wajib, sebagaimana kita wajib salat 5 waktu. Maka dari itu jangan sampai kita tinggalkan yang namanya salat Id, walaupun kita di rumah, walaupun kita sendiri, walaupun jam 8, jam 9, jam 10, yang penting sebelum zuhur. Karena ketahuilah waktunya ba'da dulu isyams ila zawal. Waktu masuk daripada disunnahkan salat Id, yakni setelah tulu asyams, setelah terbitnya matahari, yakni keluarnya waktu subuh. Keluarnya waktu subuh sampai zawal, yakni waktu zuhur, tergelincirnya matahari, yakni waktu zuhur. Jadi panjang waktunya. Akan tetapi afdal sunnahnya takhir ila al-irtifa, sampai tinggi, yakni gadra ramah, seukuran ramah, ujung tombak, kurang lebih waktu duha atau waktu setelah terbitnya matahari, lebih 1 jam atau 1 jam setengah. Itu paling afdal dilaksanakannya seperti itu. Dan wa fi'luha fil masjid, ya, dalam madhab Imam Syafi'i sepakat bahwa paling afdal dilakukan di dalam masjid. Adapun madhab yang lain mengatakan di sahra atau di lapangan. Ya, ini hukumnya kita juga perlu tahu bahwa sebelumnya salat Idul Fitri itu ada satu malam yang mana kita disunnahkan untuk menghidupkannya, yakni malam Idul Fitri. Ya, dan ini malam termasuk daripada 5 malam yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa orang yang berdoa di malam tersebut la yurad, tidak bakal tertolak, yakni bakal dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disunnahkan menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan salat berjamaah, dengan ihya'ul lail bil khawatimil Quran, dengan menghatamkan Al-Quran atau qiraatul Quran, dan zikir atau salah ala nabi yang lainnya. Ini disunnahkan di malamnya, karena disebutkan di dalam hadis, man ahya lailatal id ahyallah qalbuhu yauma tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka Allah akan hidupkan hatinya di mana di hari hati-hati seorang itu mati, yakni di hari kiamat nanti. Makanya sunnahkan kita menghidupkan malamnya dengan apa? Dengan takbir, dengan qiraatul Quran, dengan salat berjamaah, khususnya salat berjamaah Isya dan salat berjamaah subuh. Itu paling akalnya, paling rendahnya kita menghidupkan malam, di mana malam Idul Fitri, yakni dengan salat Isya berjamaah dan salat subuhnya berjamaah. Ini muhim, ini penting, ya. Di samping itu juga kita disunnahkan untuk sholat witir dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Tapi paling penting jangan sampai kita ninggal sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Karena kalau kita sholat Isya dan sholat subuh berjamaah, maka kita seperti menghidupkan malam sepenuhnya. Dalam hadis yang lain disebutkan seperti itu. Dan juga daripada kesunahan-kesunahan yang kita bakal sebutkan di sini, yaitu sebelum kita berangkat sholat Id, itu kita disunahkan mandi. Mandinya gimana? Seperti mandi wajib, mandi sunnah, diniatkan nawaitu ghusli sunnatil Id lillahi ta'ala. Saya niat mandi sunnah untuk Idul Fitri lillahi ta'ala, mandi.
Ya, seperti mandi wajib, kena semua dari atas sampai bawah, kena semuanya. Kapan mulai sunnahnya mandi? Dari pertengahan malam sudah boleh. Dari jam 12 lewat sudah boleh. Tapi afdolnya kapan? Ketika mau berangkat. Ketika kita mau jalan ke masjid, kita disunahkan mandi dulu. Ya. Kemudian dan kita juga disunahkan at-tatayyub. Tatayyub yakni apa? Memakai wangi-wangian yang paling bagus, yang paling enak di antara yang kita punya atau yang bisa kita beli. Itu sunnah hukumnya, menggunakan wangi-wangian. Wat tazayyun, dan juga disunahkan tazayyun, menggunakan bermegah-megahan atau menggunakan sesuatu yang megah, yang bagus. Ya, semampu kita. Misalnya kita mampu untuk beli pakaian yang seharga 100.000, berarti itu yang paling afdal bagi kita. Tidak harus yang mahal-mahal banget, enggak. Semampu kita. Ya. Itu sunnah. Apakah disunahkan pakai putih? Naam. Disunahkan jama' bainat tazayyun, yakni menggunakan pakaian yang bagus, yang baru ya. Afwan, tazayyun di sini juga disunahkan yang baru, dan juga disunahkan pakai yang putih. Pakai pakaian yang putih. Ya. Tapi paling afdal yang pertama yang baru. Kalau kita punya yang baru, ahsan. Walaupun tidak warna putih. Karena warna putih ini disunahkan ketika Jumat. Tapi kalau kita mau baru dan putih, ada ahsan wal afdal. Ya. Kemudian, dan ini disunahkan tazayyun, disunahkan tatayyub, disunahkan mandi bagi siapa? Bagi orang yang mau berangkat sholat id ataupun orang yang tidak sholat id, yang tidak mau berangkat. Yakni bagi perempuan misalnya di rumah tidak mau berangkat sholat id, atau saudara perempuan atau orang yang tidak mampu untuk berangkat sholat id, maka tetap disunahkan untuk mandi, pakai pakaian baru, dan pakai minyak wangi untuk syiar, untuk syiar. Itu sunnah pada hari id. Dan juga untuk anak-anak ataupun orang tua, bahkan semuanya merata. Ya. Baik yang mau sholat id ataupun yang tidak. Baik yang mau keluar berangkat ke sholat id ataupun tidak. Kemudian wa khurujul ajuz bibidlah, dan juga disunahkan bagi orang wanita yang perempuan tua untuk keluar dengan pakaian yang biasa. Tidak pakai pakaian yang mencorok. Ya, boleh bila tib, tanpa wangi-wangian. Ini ingat perempuan yang sudah tua, yakni bila kalau di sini disebutkannya namanya datu hay'ah, yang masih berlenggak-lenggok atau memiliki hay'ah, ya, masih muda. Ini bahaya kalau yang keluar. Ini banyak yang salah zaman sekarang, malah yang perempuan digabungkan laki untuk sholat id bersama. Ini merupakan kesalahan. Makanya perempuan disunahkan sholat di rumahnya, disunahkan sholat di rumahnya atau di perkumpulan perempuan semuanya. Itu sunnahnya. Kemudian, dan ketahuilah, keluarnya kita untuk sholat id, ya, keluarnya seorang perempuan untuk sholat id cuman disunahkan bagi yang perempuan yang bukan dhatu hay'ah, yakni yang tertutup, yang sudah tua. Itu juga tanpa wangi-wangian. Ya, faham? Selain itu tidak sunnah, bahkan makruh, bahkan bisa jadi haram, waliyadu billah min dzalik. Kemudian wal bukur li ghairil imam, dan disunahkan kita berangkat pagi-pagi, tapi itu selain bagi imam. Wal mashyu dhahaban war ruju' bi tariq akhar aksar. Kemudian kita berangkatnya dengan jalan kaki disunahkan, ya. Dan juga pulangnya melalui jalan yang lain. Misalnya kita berangkat di jalan satu, nanti pulang sholat id dari masjid itu lewat jalan yang lain. Itu hukumnya sunnah. Kemudian disunahkan juga sebelum kita berangkat sholat id, takjil, makan manis-manisan, kurma, terutama witir, tiga butir kurma. Kemudian kita berangkat sholat id. Itu bagi Idul Fitri. Kalau Idul Adha beda lagi. Hakala, itu daripada kesunahan
salat Id. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Amin. Kemudian tata cara salat Id yang perlu kita tahu yaitu niatnya usolli sunnatal Id, Idul Fitri, rakaatain makmuman. Kalau kita jadi makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah kita salat Allahu Akbar, baca takbir 1 kali, 2 kali, sampai 7 kali. Di rakaat yang pertama 7 kali. Setiap takbir Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar sampai 7 kali. Baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbarnya pelan. Ya, 7 kali. Setelah itu baca doa iftitah. Setelah itu ta'awud. Kemudian mendengarkan imam membaca Fatihah. Setelah itu imam baca surat, kita baca Fatihah. Rakaat kedua seperti itu, 5 takbir. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, terus seperti itu sampai 5 kali. Kemudian mendengarkan imam baca Fatihah. Setelah itu kita baca Fatihah sebagai makmum. Itu kalau makmum. Kalau sendiri ya langsung baca Fatihah, baca surat dan ruku. Itu tata cara salat Idnya. Setelah itu diwajibkan juga bagi orang yang salat berjamaah yaitu khutbah. Walaupun 2 orang. Khutbah yakni khutbah Id ba'da salah, setelah salat. Gimana tata cara khutbahnya? Tata cara khutbahnya seperti salat Jumat, seperti khutbah salat Jumat. Tetapi di sini disunahkan membaca takbir. Di khutbah yang pertama 9 kali. Di khutbah yang kedua 7 kali. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya sama seperti sholat Jumat. Kurang lebih rukunnya yakni membaca alhamdulillah di khutbah pertama. Kemudian shalah ala nabi, membaca sholawat. Setelah itu wasiat bit taqwa. Setelah itu membaca ayat Al-Quran. Setelah itu duduk. Rakaat yang kedua atau khutbah yang kedua membaca alhamdulillah lagi, membaca shalah ala nabi, membaca wasiat bit taqwa. Kemudian doa lil mu'minin wal mu'minat, mendoakan orang-orang mukmin dan mukminat. Itu tata cara daripada salat Id. Kemudian satu lagi yakni tata cara takbir. Nah, takbir ini disunnahkan, bahkan paling afdal zikir di malam Idul Fitri yakni membaca takbir. Ya, takbir itu ada 2. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Kalau di dalam Idul Fitri yang sebentar lagi kita bakal alamin ini, yakni itu takbir mursal. Kapan takbir mursal? Takbir mursal ini yang tidak terikat dengan waktu. Kalau takbir muqayyad itu terikat dengan sholat. Itu nanti di sholat di Idul Adha atau Lebaran Haji. Itu takbir muqayyad. Kalau takbir mursal itu kapanpun. Setelah huruf syams, setelah terbenamnya matahari malam Idul Fitri sampai si khatib atau imam dalam sholat Id berdiri untuk sholat, itu kita disunahkan. Kapanpun, bagaimanapun keadaannya, bahkan bagi wanita yang haid untuk membaca takbir. Ya, bahkan lebih afdal daripada zikir yang lainnya. Bahkan lebih afdal daripada zikir yang lainnya membaca takbir yang ma'ruf. Ya, yang telah kita tahu. Itu tata cara takbirnya. Kapanpun, di rumah, maupun di musola, maupun di jalanan, maupun di pasar, maupun di mall, ataupun dimanapun. Bahkan setelah setiap sholat sunnah kita membaca takbir, atau setiap kita baca surat daripada Al-Quran, kita disunahkan membaca takbir. Kurang lebih takbirnya membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ulangin 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 2 kali sampai 3 kali. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa
نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Hakata. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya. Fi khairin wa afiyah. Wassalamualaikum.